SMA kan, masa SMA tuh yang terkait dengan masa percintaan gitu ya, beda sama gue kalau masa gue itu di SMK kan lebih ke arah kerja ya kan, PKL. Nah kalau lu kayak gimana tuh di masa sekolah, gimana kan lu kakakis nih ya kan. Kembali lagi di channel gua. Di sini gua kedatangan tamu. Nama panjang siapa? Coba dikenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tala karena sudah berkesempatan untuk diundang dalam acaranya, dan untuk teman-teman sekalian di seluruh dunia dan tanah air, semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Kita terus patuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, terus menjaga protokol kesehatan, dan selalu bersyukur karena di tengah-tengah pandemi seperti ini masih diberi kesehatan dan masih bisa beraktivitas. Nah, itu perkenalan dari sobat gua si Vicky Alamsyah, biasa dipanggil sama teman dekat itu Nubli. Nah dia itu co-osis dari salah satu SMA di Jakarta. Dari SMA ngomong sekarang lagi masa pandemi ini, lu belajar kan di rumah tuh. Kelebihan ataupun kekurangan yang lu rasain dari adanya PJJ ini, mulai dari kota, juga mulai dari pertemanan, masa percintaan, Wah, percintaan juga nih. Aduh. Ya, mulai dari pembelajaran, mulai dari motor. Untuk pembelajaran di masa pandemi ini, ya untuk pembelajaran yang jauh ini tentu saja kita menunjang yang namanya alat komunikasi dan tentunya kuota. Tapi kan tidak semua orang ini, banyak sekali kendala yang tidak semua orang ini punya. Pertama, teman-teman kita yang ada di daerah, mereka itu sulit ya di jaringan sulit, dan alat komunikasinya juga mereka masih belum pada punya. Tapi kita tidak usah jauh-jauh ke sana dulu, kita di Jakarta saja dulu ya. Pertemanan, masa percintaan, Wah, percintaan juga nih. Aduh. Ya mulai dari pembelajaran, mulai dari motor. Untuk pembelajaran di masa pandemi ini, ya untuk pembelajaran yang jauh ini tentu saja kita menunjang yang namanya alat komunikasi dan tentunya kuota. Tapi kan tidak semua orang ini, banyak sekali kendala yang tidak semua orang ini punya. Pertama, teman-teman kita yang ada di daerah, mereka itu sulit ya di jaringan sulit, dan alat komunikasinya juga mereka masih belum pada punya. Tapi kita tidak usah jauh-jauh ke sana dulu, kita di Jakarta saja dulu ya. Itu banyak teman-teman 5GB saja yang bisa digunakan secara reguler kan, untuk mengakses semua aplikasi. Sisanya hanya kuota-kuota edukasi, dan itu semua orang tidak pakai kuota edukasi. Tidak semua orang pakai apa yang ada di kuota edukasi itu ya. Nah kan kalau lu itu dapat kuota belajar 5GB kuota utama dan 30GB kuota belajar. Nah kalau bagi gua, kalau awal-awal gua dapat kuota belajar itu, pertama gua waktu pengambilan rapot kelas 1 naik ke kelas 2, gua dikasih kartu semua teman-teman seangkatan gua ya. Nah itu kartu tersebut sudah diisi kuota sebesar 11GB. Nah itu 11GB bisa digunakan semuanya, baik itu dari kuota utama maupun dari kuota belajar. Nah itu dari tahap pertama. Nah di tahap kedua gue juga dikasih kuota belajar sebesar 35GB, sama seperti yang tadi Vicky bilang, 5GB kuota utama dan 30GB kuota belajar. Nah di tahap ketiga juga sama, baru bulan kemarin di tanggal 30 Oktober gue juga dikasih kuota sebesar 30GB belajar dan 5GB kuota utama. Dan itu ya. Nah, kalau yang
35 GB ini tuh bantuan dari pusat, jadi pusat langsung dan kementerian langsung meningkatkan nah yang Atala bilang tadi yang pertama kali yang dikasihkan ini itu merupakan dana bos atau dana dari sekolah ya, karena sekarang pandemi jadi dana sekolah dana bos itu yang dikasihkan internet. Tapi kalau di sekolah saya itu tidak semua dapat, yang hanya sebagian siswa dan itu cuma sampai kalau saya juga misalnya kita dikasih tidak cuma 5 GB doang, Karena kan 5 GB kuota utama itu bisa semua digunain dan dari media sosial media bahkan dari media sendiri. Nah, itu tidak info saya yang dapat dari ya itu kan 100% dana bos itu kuota internet ini memang. Kenapa? Apa tidak masih mencukupi kita untuk dana bos yang masih diberikan dari sebuah sekolah, atau saya juga kurang ngerti di sini ya. Karena saya juga OSIS ya, kemudian saya OSIS di sekolah saya juga dalam waktu pandemi seperti ini juga nggak hanya diam saja, kita juga OSIS juga terus lakukan kegiatan program kerja ya, tapi kegiatan-kegiatan itu kan pastinya dana ya. Nah waktu itu saya tanya sama teman saya, benar-benar nggak ada anggaran, beda sama tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang itu tidak ada anggaran, hanya masalah yang tadi dan semua jarak 11 km. Nah, terima kasih untuk Mas Bini Alamsyah sudah datang di konten gua. sekarang Mas Atala kan banyak tanya saya ya. Nah saya yang tanya sama Mas Atala, gimana sih, kan ada kan ini SMK kita tahu sendiri kan banyak sekali praktek-praktek zaman, dan itu kan susah kalau dilaksanakan PJJ seperti ini, harus benar-benar langsung ya, harus benar-benar mempraktekkan ya seperti itu. Jadi gimana itu Cara pembelajaran bagi saya sendiri, saya itu kan SMK di jurusan elektro ya, dan butuh yang namanya alat buat praktek. Nah, karena alat itu belum ada dan juga belum bisa praktek, tapi bisa menggunakan yang namanya software engineering, dan itu sangat menguntungkan untuk simulasi sebelum kita melakukan praktek. Dan bagi saya sendiri, saya menilai bahwa cara pembelajaran itu sangat efektif. Sebelum kita melakukan praktek, kita harus menyiapkan bahan-bahannya, seperti kita harus melakukan simulasi dan install software, dan juga pemerintah pun menyarankan bagi SMK sebelum kita melaksanakan PKL kita harus menyiapkan materi-materi atau bahan-bahan untuk kerja di sebuah perusahaan, karena perusahaan tidak mau menerima sebuah siswa ataupun pelajar yang tidak mempunyai kompetensi, dan perusahaan pun mau menerima pelajar itu yang mempunyai potensi pengetahuan ataupun keterampilan yang sangat mumpuni atau yang sangat teridentifikasi dengan yang namanya SMK. Nah, itu sangat menguntungkan dan juga sangat berguna bagi saya sendiri, menambah wawasan secara online. Jadi Atala bilang dia harus banyak dulu menguasai materi-materinya, harus simulasi dulu ya, simulasi dulu. Tapi kan ini belum ada kejelasan ya, dan pemerintah aja belum ada kejelasan kapan untuk anak SMK Atala ini belum ada kejelasan sampai kapan kita harus melaksanakan pembelajaran seperti ini. Kalau terus begini tidak dilaksanakan habis masa SMK habis, akhirnya kita kurang jam terbang. Nah, kalau menurut saya juga belum tahu di SMK gimana, tapi menurut saya itu
itu kan di SMP kita belajar jam terbang kerja ya. Iya. Kalau belum ada regulasi seperti ini, kapan kita masuk dan kapan kita masuk? Apakah terus orang pakai cara seperti simulasi terus? Apakah ada? Kalau bagi saya sih, menurut saya mau efektif ataupun tidak efektif itu tergantung orangnya. Dan kalau kita masuk ataupun waktunya, tanggal, dan juga mau kapan saja, kita sebagai seorang murid kita hanya mematuhi peraturan sekolah, dan kita tidak bisa memaksakan masuk dalam kondisi seperti ini agar terciptanya kedamaian dan juga kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, untuk masalah tentang PKL untuk memagang di sebuah perusahaan, kita harus menunjukkan, tadi saya bilang, kita harus menunjukkan bahan dan juga kita harus mensimulasikan dengan melalui sebuah program seperti software engineering dan juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi tertentu dengan menggunakan laptop, handphone, dan juga yang lain-lain yang bagi kita sendiri sebelum kita melaksanakan kerja di sebuah perusahaan. Karena salah satu syarat perusahaan adalah melaksanakan PKL atau program kerja lapangan. Penjelasannya Dia saya tadi ini antara ini kan efektif atau tidak efektifnya itu tergantung kitanya ya. Apakah mau sungguh-sungguh atau tidak. Dan karena juga bilang syarat kelulusan itu adalah dengan praktekannya. Tapi Mas Ata yakin nih, setelah masuk sekolah pasti bisa, maksudnya dengan simulasi yang terus menerus dan materi yang akan terjadi terus bakal langsung bisa, karena beda loh ya kan. Di materi kita bagus, di teorinya mungkin agak sulit ya itu, atau ada yang di teori orang lebih gampang belajar materi itu lebih sulit. Nah, antara ini mengikuti apa yang udah disiapkan pemerintah aja, bagaimana skenario-nya ya. Pokoknya ikutin aja dah, karena itu juga yang terbaik untuk siswa-siswinya. Tapi untuk Atala sendiri punya nggak saran gitu, bagaimana gitu kan? Atala kan kita juga semuanya juga nggak tahu ini pandemi sampai kapan dan kapan kita untuk datang kembali. Atala punya saran gimana gitu untuk teman-teman nih, teman-teman kami SMK terutama jadi Atala, gimana biar mereka tuh lebih memahami, lebih mudah caranya agar mereka mudah mendapatkan ilmu pengetahuan. ya. Kalau cara saya untuk memahami sebuah pengetahuan di zaman seperti ini, zaman yang modern, kita mampu mendapatkan sebuah berita dan juga pengetahuan bukan hanya secara langsung melalui jalur, tapi juga kita bisa mencari ilmu pengetahuan itu secara online. Dan yang tadi saya bilang, gunakanlah software engineering itu sebagai simulasi sebelum kita melaksanakan. Ingat ya, untuk jurusan apa? Elektro kita harus menggunakan software apa? engineering ya, itu cara ya. Cara mudah untuk pelajaran tinggal satu jenis seperti itu. walaupun tidak praktek sekarang, tapi kita bisa mensimulasikan dalam software engineering tersebut. Oke. Nah, diibaratkan itu seperti kita menuangkan air di gelas, cuman air itu tertutup, dan sama saja air itu adalah pengetahuan dan gelas itu adalah pemikiran. Kalau kita menuangkan air di gelas tertutup, sama aja air tumpah dan juga gelasnya kosong, dan kita belajar tidak ikhlas, tapi otak kita tidak mampu untuk menerima pengetahuan itu secara signifikan atau secara kompetensi yang sudah kita pelajari selama ini, terutama sia-sia sih dalam kita belajar.
Maka dari itu kalau kita mau belajar, kita harus tetap yang paling utama adalah pertama ikhlas dan juga tetap semangat dalam mencari dimanapun kita berada dan dimana saja kita mencari ilmu pengetahuan itu secara langsung ataupun secara online. Oke, materi dan simulasi itu memang sangat penting. Kita butuhkan bocor, tapi praktek atau pelaksanaannya juga tidak kalah penting untuk dunia kerja nanti. Menurut Atala, di balik ketidakjelasan sampai kapan pandemi ini berakhir dan kita tatap muka, solusi apa yang menurut Atala ini baik? Saya memberikan beberapa opsi. Yang pertama, apakah kita tetap mengikuti pemerintah DKI dan pemerintah pusat untuk belum membuka sekolah ya karena kita di Jakarta juga masih COVID. Tetapi saat melakukan praktek, kita emang prakteknya juga tidak kalah penting ya. Jadi pada saat praktek ya itu juga hanya dibatasi hanya beberapa orang ada beberapa yang untuk sekali-sekali praktek ke sekolah dengan protokol kesehatan kita, atau itu opsi yang pertama ya, kita masuk sekolah dengan praktek saja ya kan, karena praktek juga tidak bisa individual di menurut saya untuk praktek. Apakah atau benar-benar pemerintah harus membuka tatap muka ya. Jadi yang dua tadi saya punya opsi. Yang pertama, setiap melaksanakan praktek dan masuk protokol kesehatan kita, atau yang kedua harus melakukan pembelajaran materi dan simulasi sampai ke sekolah. Menurut Atala, manakah yang lebih baik dilakukan di kondisi yang seperti sekarang? Kalau menurut saya itu yang tadi Vicky bilang, saya lebih memilih opsi pertama, yaitu melakukan pembelajaran secara langsung tetapi tetap patuh terhadap protokol kesehatan, karena sebagaimanapun kita mencari ilmu secara online dan itu pasti membutuhkan kuota dan tidak semua orang pasti membutuhkan kuota. Kalau kita di Jakarta mungkin kita bisa banyak koneksi internet, tapi kalau di daerah tidak ada. Nah dari itu kita harus tetap pada tujuan utama, yaitu belajar secara tatap muka, karena murid tidak dapat menerima ilmu tanpa ada guru yang menjelaskan kepada diri kita sendiri, dan guru itu adalah orang tua yang ada di sekolah mengajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, jadi memang ilmu gampang sekali dicari, dari mana saja pun kita bisa mendapatkan ilmu. Tetapi pendidikan karakter yang diberikan oleh guru itu tidak bisa diterapkan dalam kegiatan kerja seperti ini, karena karakter terbentuk dari kebiasaan yang berulang-ulang. Oke, terima kasih saran dan masukan mungkin, dan ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Dan bagi kalian yang punya saran ataupun solusi, silakan komentar di bawah ini ya.